wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Hamdan SPT MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Ternak Unggas. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Purnamasari dengan NIM L1A1211239. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPT saya mengenai manajemen pada unggas. Langsung saja di materi. Manajemen perkandangan unggas adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengoptimalkan kondisi kandang dan meningkatkan produktivitas. Manajemen perkandangan merupakan salah satu faktor penting penentu keberhasilan dalam usaha pemeliharaan unggas. Hal ini dikarenakan kandang adalah tempat tinggal unggas dalam melakukan semua aktivitas. Tujuan manajemen perkandangan pada unggas ada 3. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi, meningkatkan pemanfaatan ruang yang efisien, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan unggas. Suasana kandang yang baik dan nyaman akan meningkatkan produktivitas dan kualitas unggas. Yang ketiga, pencegahan penyakit. Pencegahan atau penyebaran penyakit melalui pengontrolan sanitasi dan kebersihan. Lanjut, manajemen perkandangan pada unggas. Adapun beberapa yang perlu diperhatikan dalam manajemen perkandangan pada unggas adalah sebagai berikut. Pertama, manajemen lokasi perkandangan unggas. Pemilihan lokasi perkandangan sangat penting untuk mengoptimalkan produktivitas unggas. Faktornya akses air bersih, drainase yang baik, dan jarak yang cukup dari pemukiman perlu diperhatikan. Lokasi peternak yang ideal biasanya jauh dari lokasi pemukiman penduduk, namun memiliki akses transportasi yang lancar. Yang kedua, jenis perkandangan pada unggas. Secara umum ada berbagai jenis perkandangan unggas, termaksud kandang baterai, kandang koloni, kandang petelur, dan kandang bebas. Setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada beberapa macam tipe unggas, yaitu kandang terbuka open house dan kandang tertutup closed house. Kandang open house, kandang terbuka memiliki ciri dinding yang terbuka sehingga membiarkan kondisi dalam kandang langsung bersinggungan dengan lingkungan. Kandang dengan tipe seperti ini biasanya memiliki investasi yang lebih sedikit karena menggunakan bahan konstruksi yang murah seperti kayu dan bambu. Berikut ini beberapa kandang terbuka yang sering dijumpai di lapangan. Yang pertama itu kandang panggung. Kandang panggung memiliki desain konstruksi seperti panggung, yakni dengan berhubungan dengan tanah. Biasanya peternak memilih kandang ini karena lokasi kandang yang berada pada kawasan yang bersuhu tinggi atau berada pada dataran tinggi. Kandang postal. Yang kedua, kandang postal. Berbeda dengan kandang panggung. Kandang postal memiliki desain konstruksi lantai yang langsung bersinggungan dengan tanah. Kandang ini biasanya sering digunakan oleh peternak yang berada di kawasan dataran rendah yang memiliki suhu yang tidak begitu dingin. Kandang ini biasanya menggunakan liter sekam sebagai peredam amoniak dan kelembapan di dalam kandang sehingga kotoran basah bisa cepat kering. Lanjut, kandang closed house atau tertutup. Kandang closed house adalah kandang tertutup yang mampu menjamin keamanan biologis unggas pemeliharaan. Dalam kandang closed house dapat mengatur suhu lingkungan ayam selama periode pemeliharaan, sehingga ketika lingkungan di luar kandang sedang tidak, unggas masih bisa bertahan bahkan tidak terpengaruh sama sekali. Pada umumnya, prinsip kerja kandang closed house adalah menyediakan udara yang bersih dan sehat untuk unggas. Sistem ventilasi sirkulasi udara di dalam kandang dalam kondisi yang bersih, bahkan bisa digunakan untuk membuang udara yang mengandung senyawa berbahaya seperti amoniak dan karbon dioksida. Lanjut, sistem manajemen kandang tertutup.
tertutup ada 3. Yang pertama yaitu kontrol suhu dan ventilasi, yang kedua pengaturan pencahayaan, yang ketiga sistem pemberian pakan secara otomatis. Kandang closed house umumnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kandang dengan tunnel ventilasi dan kandang dengan sistem cross flow. Kandang tunnel ventilasi atau kandang tunnel ventilasi sistem secara umum kandang unggas dengan sistem tunnel ventilasi memiliki prinsip kerja seperti terowongan, di mana udara akan masuk melalui bagian inlet depan dan akan dialirkan menuju exhaust di bagian belakang. Kandang closed house dengan sistem tunnel ventilasi ini lebih cocok digunakan di daerah dataran tinggi yang memiliki udara yang lebih bersih dan sejuk. Apabila peternak berada dataran rendah dengan kualitas udara yang lebih tinggi, maka diperlukan bantuan cooling pad untuk menjaga suhu udara di dalam tetap dingin. Selain itu, adanya cooling pad penting untuk membantu sistem filterisasi kandang. Closed house dengan sistem tunnel ventilasi dapat digunakan untuk ayam di semua fase pemeliharaan mulai dari fase starter hingga finishing. Lanjut, kandang cross flow. Berbeda dengan kandang closed house dengan sistem tunnel ventilation, kandang closed house cross flow memiliki prinsip tegak lurus dalam mengalirkan udara dikarenakan exhaust fan pada kandang ini berada di sebelah sisi kandang, sehingga membuat udara masuk di posisi berseberangan. Pada prinsip kerjanya, udara akan masuk secara tegak lurus sepanjang bangunan. Kemudian udara akan dialirkan menuju exhaust fan yang berada bangunan kandang. Kandang closed house dengan sistem cross flow menghasilkan kecepatan udara yang lebih rendah dibandingkan dengan kandang yang menggunakan sistem tunnel ventilation sehingga agar lebih optimal, maka lebih baik menggunakan kandang ini di daerah dataran tinggi yang memiliki kecepatan udara yang dengan kualitas udara yang lebih baik. Lanjut, kandang semi-closed house atau semi tertutup. Kandang semi-closed house menggabungkan prinsip kerja antara kandang open house dan kandang closed house. Desain kandang ini cukup variatif dan terkadang di pembangunan kandang. Prinsip kerja dari kandang semi-closed house adalah dapat menggabungkan otomatis apabila kondisi lingkungan sedang tidak sehat dan dapat dimanfaatkan manfaat dari lingkungan apabila membutuhkan tambahan energi dari luar. 3. Lantai perkandangan udara. Pemilihan lantai perkandangan yang tepat sangat penting, dapat terbuat dari berbagai bahan seperti faktor kenyamanan dan kesehatan unggas harus dipertimbangkan. Ada beberapa tipe untuk unggas seperti pada unggas pedaging dipakai peternak di Indonesia yaitu lantai tanah semen, depleter, berbilah atau berlubang, dan kombinasi. Yang keempat, sanitasi kandang unggas. Sanitasi kandang yang baik dapat mencegah penyebaran penyakit dan peningkatan kesehatan unggas. Proses pembersihan dan desinfeksi dan limbah harus dilakukan secara teratur dan efektif. Sanitasi kandang kegiatan yang meliputi kebersihan kandang dan lingkungan yang bersih, karena dengan keadaan kandang serta lingkungan yang bersih, kesehatan ternak maupun pemeliharaan akan terjamin. Bahan kelengkapan kandang. Ketika merencanakan kandang, penting untuk memilih bahan kelengkapan yang tahan lama, mudah dibersihkan, dan aman bagi unggas. Contohnya termasuk pakan, minuman, tempat tidur, dan tempat bertelur. Kandang harus dengan peralatan penunjang seperti tempat pakan dan minum, indukan atau brooder, serta alat-alat sanitasi. Peralatan penunjang harus memadai baik secara kualitas maupun kuantitas agar tidak terjadi kompetisi mengakibatkan stres terutama pada unggas yang dipelihara dengan sistem litter, karena unggas dipelihara
secara berkelompok. Lanjut, strategi umum dalam manajemen perkandangan pada unggas. Strategi umum mencakup perencanaan konservasi, manajemen pakan dan air, pemantauan kesehatan, dan strategi pengendalian hama dan penyakit. Teknik manajemen perkandangan pada unggas. Teknik yang umum digunakan meliputi pengaturan suhu, ventilasi, pencahayaan yang tepat, manajemen stres, dan program vaksinasi yang efektif. Keuntungan dan tantangan manajemen perkandangan pada unggas. Keuntungan manajemen perkandangan yang baik meliputi pertumbuhan dan produksi yang optimal, kesehatan yang baik, dan keuntungan ekonomi. Lanjut, faktor yang mempengaruhi manajemen perkandangan ada 3, yaitu jumlah populasi, jenis unggas, iklim, dan suhu. Lanjut, teknologi dalam manajemen perkandangan pada unggas ada beberapa. Yang pertama yaitu sensor pemantau lingkungan, mendeteksi kelembapan suhu dan gas di kandang untuk pengaturan yang lebih baik. Yang kedua, sistem data, pemantauan dan analisis data untuk memperbaiki manajemen kandang dengan presisi. Yang ketiga, sistem keamanan, sistem pengamanan canggih seperti CCTV untuk melindungi unggas dan pengawasan pada kandang. Yang terakhir, bagian kesimpulan. Manajemen perkandangan yang baik pada unggas berdampak pada kesehatan, kualitas, dan produktivitas unggas, yang meliputi pemilihan lokasi yang baik, perawatan dan pemeliharaan yang teratur, serta pemantauan kesehatan yang cermat. Baik, itulah hasil saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.